Yuk digerak-gerakkan, tepuk dengan suara yang lebih keras. Sekali lagi. Turunkan ke bawah. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini kami bisa ikut lagi ibadah mimpi. Kami bersama-sama mau memuji Tuhan, bersama-sama mau bermain, bersama-sama juga mau dengar firman Tuhan. Kami semuanya biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah hari ini Tuhan Yesus benar-benar membuat hidup kami berubah dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah siap untuk ikut ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita nyanyikan lagu Memori Bible Game Mimpi. Ayo bersuka cita lagi, Memori Bible Game.
kiri atau menghadap ke kanan. Nanti yang arahnya sama dengan MC, teman duduk, teman kalah. Oke? Siapa yang ngerti ya? Mari kita bermain. Ayo, ayo, ayo. Oke. Siap. Muki. Ketika ada kata acimui tehot tentukan pilihan. Agak selaras. Nah, udah oke. Nah, oke. Sip. Mari kita bermain ya. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Yang ke arah sana dia duduk kalah ya. Anda sama arahnya dengan MC. Oke. Tenang. Siap. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Oh, tidak ada. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Pemenangnya kaya saya. Kita bermain sekali lagi. Ayo. Menyerang. Agak ke tengah, Mak. Oke, siap. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Oh, oke. Yang ada depan dulu. Sisa tiga. Oke, siap. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Oke, kanan. Sana ke kanan duduk. Tersisa 2. Ada yang Katimo. Oke, siapa pemenangnya? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Oke, nggak ada. Sisa 2 orang ternyata ya. Nah, teman-teman harus menebak siapakah dari antara Kak Anta atau Kak Timo yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Percekcokan. Jadi tolong tulis di kolom komentar pemenangnya Kak Timo atau Kak Anta ya. Nanti yang berhasil menebak akan mendapatkan hadiah dari Baby Indonesia. Oke, siap. Kita main. Siap. 1, 2, 3. Muki acimui tehot. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Join Us. Untuk apa Tuhan ciptakan? Untuk memuji Dia, Allah Tuhan ciptakan kita. Ayolah kita puji Dia, hai bangsa seluruh dunia katanya. Ayo bersama memuji Namanya. Yesus
ciptakan untuk dia. Ayolah kita puji dia, ayo seluruh ayo bersama memuji namanya. Apapun dimanapun, ayo dengan senyum melangkah ke depan. Bisa. Oke, teman-teman, silakan duduk, silakan kembali ke tempatnya. Oke, dan sekarang kita akan mendatangkan bintang tamu. Sebelum itu kita teriak kuat-kuat, bintang tamu silakan masuk gitu ya. Siap, 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Loh, ini kalian di rumah ini nggak benar-benar teriak nih. Harus benar-benar keluarkan suaranya baru mau datang dia. Ya oke, 1, 2, 3. Tamu silakan masuk. Hai semuanya, perkenalkan saya adalah Onigiri Baby. Oke. Onigiri Baby datang ke sini untuk mengajak teman-teman bermain dan juga untuk bagi-bagi hadiah. Hadiah. Ya, tapi sebelum mendapat hadiah kita buat passwordnya bersama-sama. Semua yang di rumah Oke. silakan bangkit berdiri, kita buat passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Oni Giri. Sekali lagi ya. Oni Giri. Oke baik teman-teman, untuk mendapatkan hadiah dari Onigiri kalian harus menebak nama makanan Jepang. Tantangan yang pertama, ya, ada nasi sekepal dan di atasnya dikasih ikan mentah, ya. Oh. Teman-teman silakan menebak apa nama makanan tersebut. Silakan jawabannya di kolom komentar channel Magik Indonesia. Udah. Oke teman-teman, tantangan yang kedua, ya teman-teman silakan menebak nama makanan yang kalau di Indonesia ada yang namanya mie kuah. Oke. Tapi kalau di Jepang apa namanya? Teman-teman silakan menebak apa nama makanan tersebut, ya. Baiklah teman-teman, saat ini Onigiri mau pergi ke tempat lain, tapi sebelum itu kita buat passwordnya bersama-sama. Ya, Berdiri. silakan berdiri. Siap. 1, 2, 3. Oni Giri. Lagi ya. Oni Giri. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Tetap kita berdoa. Tetap kita berdoa sampai kita mengerti betapa dalam kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih Yesus yang telah rela mati di kayu salib.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, kita semua lipat tangannya, tutup mata. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman-Mu. Kami sadar betul firman Tuhan inilah yang paling penting untuk kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua bisa mendengar dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap dengar firman yang kudus. Amin. Ini ada bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kak Lena ulangin ya buat kita semua ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Ada anak laki-laki yang dia teriak-teriak. Dengar nggak suara teriakannya? Dengar nggak? Dia teriaknya begini. Aku mau ke hutan. Aku pengen pergi ke hutan. Aku pengen sekali. Teman-teman, dia teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Karena dia ingin pergi ke hutan. Setiap hari ayahnya berkata, nah, rumah kita di pinggir hutan. Kamu jangan pergi ke hutan ya. Di sana itu banyak binatang buas dan di sana nggak ada petunjuk jalan untuk kamu nanti bisa kembali lagi ke rumah. Dan kata-kata itu selalu dia dengar. Kenapa? Karena hutan itu berbahaya buat dia. Tapi ketika ayahnya tidak ada, dia teriak, aduh, aku itu pengen ke hutan. Badan aku udah besar. Aku sudah berlatih. Tiap hari dia merasa dia sudah bisa dan dia ingin pergi ke hutan. Teman-teman, anak ini tinggal di pinggir hutan, tinggal dengan orang tua yang mengasihi dia, yang merawat dia, yang memperhatikan dia. Ayahnya selalu berburu ke hutan, mencari kayu di hutan, dan ayahnya selalu pulang bawa hewan buruan. Dan kalau ayahnya pulang, dia selalu bangga. Wah, ayahku hebat sekali, bisa membunuh beruang. Kemudian esok hari, wah, ayahku hebat sekali, dia bisa membunuh rusa. Dia senang sekali dan dia bangga punya ayah yang bisa berburu tidak dengan senapan, hanya dengan panah saja. Diam-diam anak ini ketika dia berusia kelas 1 SD, usianya 6 tahun, dia latihan. Dia ambil panah, dia latih. Dia melatihan memanah. Dia panah buah. Awalnya nggak kena, tapi lama-lama kena. Dan tiap hari dia berlatih. Dan dia tumbuh dengan lengan yang kuat, otot tangan yang kuat, bisa memanah dari jarak jauh. 1 tahun dia berlatih, 2 tahun terus dia berlatih, 3 tahun hingga dia usia 12 tahun, dia kelas 6 SD, dia merasa badannya sudah besar, sudah kuat, sudah bisa pergi ke hutan. Tapi ayahnya selalu bilang, nah jangan ke hutan ya, di hutan itu berbahaya. Dan dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Setiap ayahnya pergi berburu ke hutan, setiap ayahnya pergi meninggalkan rumah, ayahnya selalu berkata, nak jangan pergi ke hutan, hutan itu berbahaya, nanti kamu tersesat, kamu tidak bisa kembali. Teman-teman, di hutan itu tidak ada petunjuk jalan, kemudian tidak ada jalan yang memang jalan beneran yang bisa kita lalui. Di hutan itu ada pohon-pohon, ada rumput, dan tidak ada petunjuk untuk kita tahu ini ada di mana, arahnya kemana. Tapi si Fide, anak laki-laki ini ketika dia bertumbuh kelas 6 SD, dia berpikir, tanganku sudah kuat, kakiku sudah kuat, dan aku sudah cukup besar untuk bisa pergi ke hutan. Ketika ayahnya pagi-pagi berkata, ayahnya pergi. Nah, hari ini ayah pergi lebih lama, ayah akan pergi ke desa yang lain. Ayah akan bersama-sama dengan teman-teman berburu ke hutan. Kamu jangan pergi ya, kamu di rumah saja, tunggu ayah. Dengan suara pelan dia berkata, iya ayah, saya tidak akan pergi. Tapi dalam hatinya, wah, kesempatan ayahku pergi. Ayah pergi waktunya kali ini lama, jadi aku bisa masuk ke hutan. Sebelum ayah pulang, aku sudah ada di rumah.
Teman-teman, dia siapkan panahnya, dia bawa botol minumnya, dia bawa perbekalannya, di rumah ada kue, dia bawa kue. Wah, aku sudah cukup besar, aku bisa. Dia membawa 5 anak panah. Dia bawa, kemudian dia jalan, dia keluar dari rumah, dia menyusuri hutan yang jauh. Waktu dia ke hutan, dia senang sekali. Wow, ini hutannya. Wah, pohonnya besar-besar sekali. Dia melihat pohon yang besar, dia lihat ada monyet bergelantungan, kemudian dia berjalan. Ketika dia lelah, dia duduk di bawah pohon yang besar, dia minum dan dia makan kue yang dibawanya. Rasa penasarannya kemudian muncul lagi untuk berkata, jalan lagi, jalan. Dia jalan lagi. Dia jalan lagi, dia lihat, wow, ada sungai. Kemudian dia lihat ada pohon-pohon rindang, pohon yang besar, ada bambu-bambu besar, ada pohon yang besar sekali di dalam hutan. Lalu dia melihat ada anak harimau. Teman-teman, dia sembunyi. Anak harimau ini ternyata di belakangnya ada induknya. Wah, dia dengar suara induk harimau itu, dia sembunyi di bawah pohon yang besar, di balik akar-akar itu dia sembunyi. Harimau ini lihat kalau ada aku di sini. Dia sudah ketakutan, tapi dia ingat dia punya anak panah. Aku harus memanah harimau ini. Kemudian dengan ketakutan badannya sudah berkeringat, tapi dia lihat harimau yang besar itu. Dia semakin takut, dia nggak berani, dia sembunyi. Dan dia menahan napasnya supaya tidak terdengar. Akhirnya harimau dan anak harimau itu pun lewat. Dia lega. Akhirnya aku lepas dari bahaya. Aku mau jalan lagi. Setelah dia minum, makan kue, dia berjalan lagi. Dia berjalan makin jauh dan hari semakin gelap. Waktu hari semakin gelap, dia berpikir untuk kembali ke rumahnya. Wah, hari sudah gelap. Aku harus kembali ke rumah. Bagaimana nanti kalau ayah pulang dan aku ketahuan aku ada di hutan? Ayah pasti marah sekali. Setiap hari ayah berkata kepadaku, jangan pergi ke hutan. Hutan ini berbahaya. Teman-teman, dia mencari jalan untuk pulang. Tapi karena memang tidak ada petunjuk, tidak ada rambu-rambu lalu lintas seperti kita ada di jalan raya, itu hutan. Tidak ada siapa-siapa di situ. Dia berusaha untuk keluar dan dia tidak tahu jalan pulang. Tapi dia jalan aja. Pokoknya aku jalan. Kalau aku jalan, aku pasti ketemu dengan rumahku. Waktu dia berjalan, dia lihat ada beruang yang besar. Dia takut, dia gemetar. Kemudian dia diam-diam dengan langkah-langkahnya berjinjit-jinjit, saya sembunyi lagi. Kalau tadi waktu harimau lewat, aku sembunyi, harimau itu lalu. Kali ini beruang ini mungkin dia juga lalu. Teman-teman, beruang ini badannya besar, lebih besar dari Vidi. Dia sembunyi, dia tahan napas. Dia sudah mulai ketakutan. Aduh, kalau aku mati makan beruang ini, bagaimana caranya? Aduh, aku gak mau mati di hutan ini. Dia sudah ketakutan, dia berkeringat. Padahal itu hari sudah gelap, dingin, dan dia tidak membawa jaket. Dia perlahan-lahan mengambil anak panahnya dan dia berkata, aku kan sudah hampir 6 tahun belajar memanah. Kalau aku memanah buah selalu berhasil. Mudah-mudahan kali ini aku memanah beruang ini bisa mati. Teman-teman, dia ambil anak panahnya, dia coba untuk menarik anak panah dan membidik dan menempatkan sasarannya kepada beruang itu. Beruang besar ini semakin dekat dan dia berkata, oh Tuhan, tolong saya. Aduh, saya takut sekali. Aduh, ayah tidak ada. Ayahku biasa berburu, tapi aku tidak pernah berburu. Aku biasanya memanah buah untuk latihan. Tapi kali ini beruang. Dia tarik anak panahnya, kemudian dia lepaskan. Pas. Teman-teman tahu, beruang itu mati kena anak panah. Wah, dia senang sekali. Wah, aku bisa. Gak sia-sia 6 tahun aku berlatih memanah dan akhirnya beruang besar ini mati. Aku akan cerita kepada ayah bahwa Fide sudah besar sama seperti ayah bisa berburu ke hutan. Teman-teman, dia girang sekali, dia merasa dia hebat. Dia berdiri, dia keluar dari tempat dia memanah,
Dia lihat beruangnya masih ada napasnya, perutnya masih panas. Kemudian dia tarik anak panahnya, dia kaget. Apa yang membuat dia kaget, teman-teman? Ternyata anak panah itu bukan anak panahnya dia. Karena warna anak panah yang tadi yang dia pakai untuk memanah beruang ini berbeda. Lalu dia kaget, dia melihat sekelilingnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini bukan anak panah saya. Bagaimana mungkin? Ayah ada di mana? Kemudian ayahnya keluar. Anakku, ketika engkau pergi ke hutan, aku ikut dari belakang. Karena aku tahu ada bahaya yang akan siap menyergapmu. Ada hewan liar, engkau mungkin tidak bisa tahu jalan pulang. Aku ikut dan aku membawa anak panahku. Itulah anak panah ayah yang membuat beruang itu mati dan nyawamu selamat. Teman-teman, ketika dia merasa dia bisa, dalam ketakutannya dia berteriak minta tolong, ternyata ayahnya itu ada bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan hari ini berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ketika ayah ini tahu anaknya tidak mampu, ketika ayah ini tahu betul anaknya bertekad atau punya keinginan untuk pergi ke hutan, ayah ini ikut dari belakang. Teman-teman, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Ayah yang baik ini seperti Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dalam ketidakmengertian kita. Kadang-kadang kita tidak merasa Tuhan ada, tapi Dia sesungguhnya ada. Dia berkata, aku ini Tuhan memegang tanganmu dan aku mau bilang sama kamu, jangan takut ya, akulah yang menolong engkau. Ketika Fide merasa dia bisa, kemudian dia merasakan ketakutan yang luar biasa, dia berserah dan dia berkata, oh tolong, aku gak bisa ini. Ada ayahnya yang menolong. Teman-teman, ketika engkau berteriak berkata, Tuhan aku ini udah belajar, tapi aku gak bisa ini Tuhan. Kau berteriak kepada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memegang engkau dan Tuhan siap menolong engkau. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi pandemik seperti ini sekalipun, kita ada di rumah, kita belajar di rumah, kita takut keluar rumah, kita hidup sesuai dengan protokol kesehatan, kita merasa takut. Ingatlah, ketika engkau takut, ada tangan Tuhan, ada janji firman Tuhan yang berkata, janganlah takut, akulah, Tuhanlah yang menolong engkau, Tuhanlah yang menolong Kak Lena. Ketika teman-teman sudah belajar menghadapi PTS, takut ya, aduh bisa nggak? Karena sekarang ini belajarnya lewat online Kak, saya susah mengerti. Ketika engkau udah belajar, kemudian kau berjuang, berserah kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah belajar, tapi aku masih takut. Ada tangan Tuhan yang menolong. Ketika engkau mungkin keluar rumah, harus pergi mungkin belanja dengan mama, mungkin waktu sakit harus pergi ke rumah sakit, karena terpaksa harus ke rumah sakit supaya kita dapat pertolongan ketika kita sakit. Mungkin kita berkata, takut ya, di rumah sakit banyak COVID. Kamu pergi keluar sesuai dengan protokol kesehatan dan berkata dan bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah tanganmu menyertai aku. Aku takut Tuhan keluar rumah, takut terpapar COVID. Tapi Tuhan berkata, janganlah takut, karena akulah yang menolong engkau. Apapun yang membuat teman-teman takut hari ini, ada Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan Yesuslah yang bisa menolong kita untuk lepas dari ketakutan. Tuhan Yesus juga yang menolong Kak Lena untuk lepas dari ketakutan. Ada Tuhan yang berkata, akulah Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong engkau. Firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Janganlah takut, ada tangan Tuhan. Mari teman-teman tunduk kepala, berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu Yesaya 41 ayat 13 benar-benar berbicara untuk kami semuanya, supaya kami tidak takut, karena ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menyertai langkah-langkah kami, yang mengerti ketakutan kami, yang bisa memelihara kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami secara baru lagi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami mau merasakan juga ada tangan Tuhan yang memegang kami, dan Tuhan sendiri yang melenyapkan ketakutan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita ingat, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekali lagi ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong engkau. Yesaya 43 ayat 13. Hanya tangan Yesus yang menolong kita. Mari teman-teman, kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami pegang firman-Mu hari ini. Untuk kami terus mengingatnya, Engkau berkata kepada kami, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepada kami, janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang memberikan firman ini hari ini bagi kami. Biarlah kami semuanya Tuhan, baik anak-anak, orang tua, tidak takut Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengakhiri kebaktian kami pada hari ini. Kami mohon berkat yang datangnya dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, penghiburan, pertolongan dari Roh Allah yang kudus, yang sempurna itu, menyertai, menuntun kami, memberkati kami, mulai hari ini, terus kekal, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati, salam sehat bagi kita semua.